Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai, perkenalkan nama saya Asy Wahyuni dari Prodi Sistem Informasi NPM 2309/2017. Di sini saya ingin menjelaskan CV dan surat lamaran kerja saya serta beberapa pertanyaan psikotes yang mungkin akan ditanyakan HRD kepada saya. Baik, di sini ada CV saya yang mungkin akan saya bacakan. Yang pertama ini adalah profil saya, tentang saya yaitu adalah lulusan Universitas Labuhan Batu dengan jurusan Sistem Informasi yang memiliki pengalaman magang pada sistem analisis dan berpengalaman dengan bahasa pemrograman C++, HTML, Python, dan MySQL. Dengan rasa ingin tahu yang tinggi, saya gemar belajar hal baru untuk meningkatkan skill yang saya miliki. Saya memiliki skill interpersonal dan problem solving yang baik. Pendidikan saya adalah 2023 sampai 2027 di Universitas Labuhan Batu dengan jurusan Sistem Informasi dengan IPK 3,5. Pengalaman kerja saya pada saat 2025 sampai 2026 magang di Pegadaian, yaitu di situ saya mempelajari tentang produk dan layanan keuangan, meningkatkan kemampuan komunikasi dan interpersonal, mengembangkan kemampuan analisis dan pengambilan keputusan, dan membangun jaringan profesional. Kemampuan saya yaitu hard skill ada Python, Java, SQL, Excel, dan Word. Soft skill saya memiliki soft skill yaitu komunikasi, teamwork, komunikasi, dan rasa ingin belajar, kreativitas, kemampuan beradaptasi. Baik, di sini saya akan lampirkan lamaran pekerjaan saya kepada yang terhormat HRD PT Mandiri Persero Tbk di alamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 2, Pulau Padang, Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Dengan hormat, dengan surat ini saya mengajukan diri untuk bergabung di Bank Mandiri. Berikut ini data pribadi singkat saya. Nama saya Asy Wahyuni, tempat tanggal lahir Jambi 10 September 2004, pendidikan akhir sarjana komputer atau disebut Eskom, alamat perkantoran Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Telepon saya 0822 7573 2189. Email saya asyiwahyuni1gmail.com. Status perkawinan saya yaitu belum menikah. Sekarang ini kondisi jasmani maupun rohani saya sehat dan baik. Dengan latar pendidikan dan pengalaman yang saya miliki, saya yakin bisa melakukan pekerjaan yang terbaik. Berikut ini beberapa lampiran yang saya miliki dan menjadi bahan pertimbangan. Demikian surat lamaran kerja maupun lampiran ini. Saya memohon Bapak dan Ibu untuk meluangkan waktu memberi kesempatan kepada saya untuk wawancara agar saya bisa menjelaskan dari potensi yang saya miliki dan penjelasan lebih lengkapnya. Hormat saya, Asy Wahyuni. Pertanyaan HRD yang mungkin ditanyakan kepada saya adalah, ceritakan tentang diri kamu. Saya akan menjawab, nama saya Asy Wahyuni, lulusan Universitas Labuhan Batu, S1 Sistem Informasi. Saat ini saya ingin mencoba mengisi posisi yang dibutuhkan, yaitu bagian teller. Selama masa kuliah, saya aktif dalam organisasi kampus dan bergabung dengan komunitas di sana. Dengan kemampuan yang saya miliki, maka saya yakin bisa berkontribusi langsung dengan perusahaan. Sebutkan kelebihan kamu. Kelebihan saya adalah sesuai dengan latar pendidikan saya juga memiliki kemampuan dalam hal komunikasi dengan baik. Untuk mengurangi miskomunikasi, saya bisa menyampaikan informasi dengan cara yang tepat. Sehingga koordinasi dengan tim yang bekerja sama dengan saya pun akan berjalan dengan baik, termasuk komunikasi dengan klien. Apa saja kelemahan kamu? Kekurangan saya yang saya miliki ini adalah sifat pelupa saya, sehingga saya sering ceroboh saat melakukan sesuatu. Tapi saya mengakalinya dengan mencatat segala hal penting yang berkaitan dengan pekerjaan agar tidak ada yang terlewat. Mengapa kamu tertarik untuk melamar di posisi ini? Karena saya memiliki pengalaman serta latar belakang pendidikan yang memang sesuai dengan posisi pekerjaan ini. Apalagi perusahaan Bapak dan Ibu saat ini menjadi perusahaan terbaik di segala bidang, sehingga saya ingin berkarir di perusahaan ini.
Apa saja yang kamu tahu dari perusahaan kami? Perusahaan Bapak dan Ibu adalah perusahaan di bidang keuangan terbaik dan sudah berpengalaman. Pelayanannya pun sangat inovatif dan berkualitas unggulan, sehingga dari sejumlah kelebihan ini, saya tertarik untuk melamar di perusahaan ini. Saya juga sudah bertanya kepada teman atau kerabat saya yang juga bekerja di perusahaan ini, sehingga saya akan belajar lebih dalam lagi tentang perkembangan perusahaan. Mengapa kami harus menerima kamu di perusahaan ini? Kemampuan komunikasi yang baik menjadi salah satu requirement pada posisi yang saya lamar sekarang. Dan kemampuan itulah yang menjadi salah satu dari kelebihan saya. Bahkan saya memiliki skill yang diperlukan dan berkaitan dengan keuangan, misalnya memberikan pelayanan yang baik untuk nasabah. Jika saya diberi kesempatan untuk bekerja di perusahaan ini, saya akan memberi yang terbaik bagi perusahaan. Apa rencana hidup kamu di 5 tahun mendatang? Goals yang saya miliki di 5 tahun ke depan jika saya berhasil bekerja di perusahaan ini adalah menjadi teller terbaik yang berkaitan dengan pengembangan perusahaan yang ada. Saya percaya bahwa pelatihan di perusahaan akan terus mendukung pengembangan hard and software yang saya miliki dalam meningkatkan jenjang karir. Kontribusi apa yang bisa kamu berikan pada perusahaan? Saya memiliki pengalaman di bidang komputer ini selama kurang lebih 4 tahun sehingga saya tahu apa saja strategi yang tepat. Apakah Anda lebih suka bekerja sendiri atau dalam tim? Saya memiliki kemampuan yang baik untuk bekerja secara mandiri. Saya menemukan bahwa ketika saya bekerja sendiri, saya dapat fokus sepenuhnya pada tugas saya tanpa adanya gangguan eksternal. Saya memiliki kebiasaan untuk membuat jadwal yang terstruktur dan mengatur prioritas dengan baik. Apa yang Anda sukai dalam pekerjaan? Peluang belajar dan berkembang. Saya berkembang pesat dalam lingkungan tempat kerja. Saya dapat terus belajar hal-hal baru dan mengembangkan keterampilan saya. Saya senang terlibat dalam berbagai pekerjaan dan menerima bimbingan dari pekerjaan yang lebih berpengalaman. Itu membantu saya tumbuh lebih baik secara profesional maupun pribadi. Bagaimana Anda menangani konflik dengan rekan kerja? Saya akan berusaha memahami sudut pandang semua pihak yang terlibat dalam konflik dan memberikan informasi yang relevan untuk membantu mereka menemukan solusi yang adil dan memuaskan. Dan saya secara aktif menyelesaikan kembali sikap saya selama situasi konflik. Ini berarti bahwa saya berusaha mendengarkan sudut pandang orang lain tanpa bersikap defensif. Saya juga berusaha mengalihkan konfrontasi ke ruang pribadi untuk menghindari komplikasi lebih lanjut. Bagaimana perasaan Anda bekerja dalam tim? Saya senang bekerja dalam tim dan merasa bahwa saya dapat bekerja dengan baik saat berkolaborasi dalam sebuah proyek dengan rekan kerja. Namun, saya juga senang bekerja sendiri dan percaya bahwa hal ini diperlukan untuk beberapa tugas. Di pekerjaan terakhir saya bekerja dalam tim yang terdiri 4 orang dalam sebuah proyek. Kami mengadakan rapat harian di pagi hari untuk membahas kemajuan, tetapi selalu meluangkan waktu di sore hari untuk mengerjakan bagian proyek kami sendiri yang menurut saya berjalan dengan baik bagi saya. Apa yang membuat tim menjadi baik? Pada pekerjaan terakhir saya bekerja dengan tim kecil untuk merencanakan dan menyelesaikan beberapa proyek sepanjang tahun. Menurut saya, yang membuat tim bekerja dengan sangat baik adalah karena kami memiliki manajer yang tidak mengatur kami secara mendetail, tapi selalu siap memberikan dukungan jika diperlukan. Ia mengatur pertemuan 2 minggu sekali agar kami dapat berbagi kemajuan dan masalah, tetapi mempercayai kami untuk menyelesaikan pekerjaan. Ini berarti kami terlibat dalam pekerjaan tersebut dan ingin tim tersebut berhasil. Ceritakan kepada kami tentang saat Anda menunjukkan keterampilan kerja sama tim yang kuat. Saya bekerja di tim penjualan yang harus meningkatkan penjualan bulanan. Saya memulai rapat mingguan tepat tim dapat bertukar pikiran dan berbagi ide untuk berinovasi dan menemukan taktik penjualan baru. Saya bekerja dengan rekan kerja untuk menuangkan ide-ide ini ke dalam prestasi yang kami sampaikan kepada para manajer. Akhirnya kami mengadopsi beberapa ide tim dan berhasil melampaui target penjualan tahunan kami sebesar 20%. Ceritakan kepada kami tentang proyek tim yang gagal. Saya pernah bekerja dengan sebuah tim dalam sebuah proyek rumit untuk klien internasional baru.
Akibat kesalahan komunikasi dan kesalahpahaman tentang apa yang akan kami berikan, proyek tersebut berakhir dengan penyelesaian yang terlambat dan melebihi anggaran, yang membuat semua pihak yang terlibat menjadi stres. Dari sini saya belajar pentingnya komunikasi yang jelas sejak awal proyek untuk mengelola ekspektasi dan memastikan semua pihak memiliki pemahaman yang sama. Pernahkah Anda bekerja dengan manajer atau rekan setim yang tidak cocok dengan Anda? Bagaimana Anda mengatasinya? Karena setiap orang memiliki cara kerja yang berbeda, wajar saja jika ada masa penyesuaian saat bergabung dengan tim baru. Namun, saya tidak pernah memiliki masalah serius dengan manajer atau rekan kerja. Saat memulai pekerjaan baru, saya memastikan untuk berkomunikasi dengan jelas dengan rekan satu tim dan manajer. Saya mengajukan pertanyaan untuk memastikan saya memahami apa yang mereka harapkan dari saya. Dengan cara ini, saya terhindar dari masalah di masa mendatang. Bagaimana Anda akan menjaga motivasi tim Anda? Saya selalu memastikan untuk menguji tim saya atas kerja bagus yang mereka lakukan. Tetapi saya pikir sama pentingnya untuk memberitahu mereka lebih awal ketika ada yang tidak beres. Sekian dari CV dan surat lamaran pekerjaan saya, serta beberapa pertanyaan psikotes yang mungkin ditanyakan. Maaf jika ada salah kata dari saya mohon maaf dan terima kasih telah menonton video ini. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.